Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya. Nomor anggota A455 ingin sampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI ini menggunakan hak angket. Mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, hak angket sedang dibahas, ya, sedang bergulir, ya hari ini di acara paripurna DPR begitu kan, ya. PKS, PKB, PDIP usulkan hak angket kecurangan pemilu di paripurna DPR. Jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Dia menyuarakan hak-hak yang selama ini yang digaungkan hak angket 01 dan 03 begitu kan, ya. Ya, melihat dengan sebuah peta kekuatan selama ini, saya kira kalau di DPR itu saya kira kuat begitu kan, ya. PDIP, PKB, PKS, ya, tinggal Nasdem sama sama P3 di situ begitu. Maka ini menunjukkan betapa luar biasanya ketika mereka menggaungkan, ya, hak angket. Ternyata ada nuansa-nuansa mereka begitu kan, ya. Ada nuansa mulai panik begitu kan dari fraksi-fraksi mereka begitu. Artinya apa? Dengan adanya hak angket ini kita kan bisa tahu sebenarnya begitu kan, ya, apa yang kemudian terjadi selama ini. Maka saya sering mengatakan bahwa kalau hak angket ini mencari titik temu di situ begitu kan, ya, mencari titik temu atas dugaan-dugaan kecurangan selama ini, ya kita silahkan. Dari PKS menyatakan seperti itu begitu kan, ya, menyatakan bahwa dengan adanya hak angket ini, ya, masyarakat bisa menilai bagaimana ke belakang, ya, pemilu-pemilu seperti ini. Dari PKB juga disuarakan di situ begitu kan, ya. Melihat dengan dugaan-dugaan kecurangan biar tidak terulang kembali demokrasi kita. Jadi artinya apa? Harus benar-benar dijaga betul begitu kan, ya. Karena demokrasi kita sekarang ini sudah violet, ya, sudah gagal begitu kan. Karena ada dugaan-dugaan penguasa ini, penguasa itu, rezim ini, rezim itu. Terus kemudian banyak nuansa-nuansa yang diduga begitu kan, ya. Ada kecurangan-kecurangan terselubung di situ begitu. Bahkan tidak hanya itu begitu kan, dari dari PDIP juga begitu kan, Arya Bima juga mendorong hak angket pemilu di 2024 di sidang paripurna DPR. Arya Bima lalu mengatakan DPR tak ada taring dan marwahnya dalam pemilu ini, katanya begitu kan. Dia melihat dengan nuansa-nuansa seperti itu, ya kita lihat saja realitasnya, apakah benar seperti itu atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas nuansa-nuansa politik hari ini, ya, kalau ini digaungkan PKS, PKB dan PDIP menggaungkan hak angket, bukan tidak mungkin begitu kan. Ada titik terang di situ. Bagaimana dugaan-dugaan kecurangan selama ini, bagaimana nuansa-nuansa politik yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah dan sebagainya. Tapi bagi kami adalah ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah di situ begitu kan. Tapi melihat bagaimana demokrasi kita benar-benar dijaga betul. Kalau pemimpinnya dipilih dengan cara yang benar, maka menghasilkan pemimpin yang benar juga begitu kan. Bahkan ini kritikan luar biasa dari PKB di situ begitu kan, ya, melihat dengan adanya situasi politik yang kemudian tidak menentu ini. Banyak komentar-komentar netizen, buat apa angket, buat apa angket begitu kan. Ini sedang dibahas, apakah akan terjadi kita tunggu saja begitu kan, tergantung situasi politik kita begitu kan. Tapi ini inti dari semua ini mendorong bahwa hak angket itu akan benar-benar terjadi. Ya silakan nanti, karena memang ya Puan Maharani masih belum hadir di situ, ya, masih tidak datang karena ada kunjungan ke Prancis pada waktu
waktu itu begitu kan. Jadi banyak ya anggota-anggota DPR yang tidak hadir karena berhalangan karena Puan Maharani sendiri ya berkunjung ke Perancis dan mereka anggotanya sendiri begitu kan sudah memberikan statement bahwa bagaimana ini hak angket dan sebagainya. Ya, mereka sudah mulai ketar-ketir begitu kan istana begitu kan ya dengan adanya situasi politik sekarang ini. Karena nampaknya melihat dengan dorongan-dorongan seperti ini saya kira pasti akan menemukan titik temu nantinya begitu kan ya untuk melihat hak angket ini biar tidak terjadi lagi biar tidak terjadi lagi ya karena selama ini yang kita lihat bahwa ya masyarakat banyak sekali yang berkomentar begitu kan kalau ini terjadi lagi wah kacau begitu kacau ya sangat kacau begitu maka sekarang ini banyak masyarakat sudah mewanti-wanti begitu dengan adanya hak angket ini. Salah satunya bagaimana dengan Nasdem Kak ya karena memang Nasdem terus kemudian PDIP Puan Maharani begitu kan itu berhalangan begitu kan ya artinya Nasdem ya bisa saja nanti akan masuk ke hak angket ini. Pak Surya Paloh mendorong di situ begitu kan PKB PKS ya PDIP usulkan hak angket kecurangan tapi yang kelihatan di DPR ya 3 fraksi ini begitu kan tapi kita tunggu yang lain saja begitu. Nasdem masuk angin. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Bahkan sah hak angket bergulir Nasdem, PKS, PKB, P3 dan PDIP di situ. Gaspol lagi, jangan kasih kendor katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi artinya ya mungkin Partai Nasdem mungkin ya belum bersuara dan sebagainya. Terus kemudian P3 masih belum bersuara dan sebagainya. Tapi artinya hak angket ini benar-benar gaspol di situ. 3 fraksi sudah memenuhi syarat untuk ajukan hak angket untuk Nasdem, P3 dan mungkin sebagai penyeimbang jika dari Partai 02 bermanuver ya untuk gagalkan hak angket. Ini adalah permainan politik yang kita nggak tahu arahnya kemana, jadi kita tunggu saja hasilnya. Yang lain kemana kok cuma 3 orang ya dari 3 fraksi, dibutuhkan 25 orang suara anggota DPR untuk inisiatif melakukan hak angket Nasdem ya. Apakah tidur? P3 bobo, jangan-jangan ada yang masuk angin ya. Ini banyak yang kemudian berkomentar seperti itu, padahal mereka banyak kunjungan ke luar negeri katanya begitu kan ya. Saya dapat bisik-bisikan seperti itu begitu. Jadi tidak menjadi masalah. Hak angket harus benar-benar digaungkan. Seperti statement dari Pak Surya Paloh itu sendiri begitu. Hak angket akan benar-benar terjadi dan bergulir di situ. Itu sangat solid begitu. Juga apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. PKB, PKS, PKB, PDIP usulkan hak angket kecurangan pemilu di paripurna DPR. Ya, sejumlah anggota DPR mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan sejumlah pemilu ya di 2024. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ya ke-13 pembukaan masa sidang keempat 2023-2024. Bahkan ya sedikitnya 3 anggota DPR, 3 fraksi mengusulkan wacana tersebut. Ketiganya yakni Aus Hidayat Nur dari fraksi PKS, Lulu Nur Hamidah dari fraksi PKB, dan Arya Bima dari fraksi PDIP. Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kata Lulu. Lalu Lulu menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu di pemilu di 2024, di Pilpres 2024 selama mengikuti pemilu ya pasca reformasi. Lulu mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain pemilu ini. Bahkan dia mengingatkan bahwa tak boleh ada satupun ya yang menggunakan sumber daya negara yang menggaungkan pihak tertentu sebab pemilu kita tidak bisa dipandang hanya dari segi hasil, melainkan juga proses yang harus jujur dan adil katanya begitu kan. Bahkan satu sisi anggota DPR dari fraksi PKS Aus Hidayat Nur mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil. Menurutnya masyarakat saat ini mulai was-was dengan pelaksanaan pemilu yang berlangsung curang. Usulan hak angket didukung oleh anggota DPR fraksi PDIP Arya Bima. Dalam interupsinya di tengah paripurna, dia berharap pimpinan menyikapi usulan tersebut dengan bijak, baik ya di lewat hak angket maupun interpelasi ya. Bahkan ini menunjukkan bahwa hak angket itu benar-benar akan terjadi. Nah, dari 3 inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kita kekuatan hak angket di situ. Jadi kalau semisal ada yang masih belum datang dan bergabung di situ, mungkin
nanti begitu, karena ini pembahasan awal ini kan akan dibahas nantinya begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya Nasdem akan ikut juga di sini begitu kan, menyuarakan hak angket di situ begitu. Jadi yang selama ini masih ada PKS ya, ada PKB, terus kemudian ada PDIP. Kita tunggu saja bagaimana nanti ke depan begitu kan ya, apakah hak angket ini benar-benar terjadi atau tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.